Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Raisya dengan NIM 2310125220022. Aku dari kelas 3A Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Nah, pada video kali ini aku akan menjelaskan dan membahas tentang penanaman norma yang ada di sekolah, di keluarga, dan juga di masyarakat. Mari kita simak videonya dengan baik ya. Let's go. Nah, kalian tahu gak sih apa itu norma? Norma merupakan salah satu elemen fundamental dalam kehidupan bermasyarakat yang berperan penting dalam membentuk keteraturan sosial. Norma tidak hanya terbatas pada masyarakat umum, tetapi juga berlaku di berbagai lingkup, termasuk di sekolah, di mana norma ini bertindak sebagai alat untuk mengatur perilaku siswa, guru, dan staf agar tercipta lingkungan belajar yang kondusif. Nah, dalam hal ini, norma berfungsi sebagai pengarah yang memberikan batasan yang jelas tentang perilaku yang diharapkan dan yang tidak diinginkan, serta sanksi bagi pelanggarnya. Nah, tadi kan sudah tahu tentang apa sih itu norma? Sekarang kita akan belajar tentang hakikat norma. Nah, apa sih hakikat norma itu? Hakikat norma merujuk pada esensi atau sifat dasar dari norma-norma dalam masyarakat. Norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku individu dan kelompok dalam suatu komunitas. Hakikat norma melibatkan beberapa aspek penting. Yang pertama yaitu sumber dan pembentukan, di mana norma ini seringkali berasal dari kebiasaan, tradisi, atau peraturan formal yang dibuat oleh lembaga atau pihak berwenang. Norma ini juga bersifat formal seperti hukum atau informal seperti adat dan istiadat. Yang kedua yaitu fungsi dan tujuan, di mana norma berfungsi untuk menjaga keteraturan dan keharmonisan sosial dengan mengatur perilaku anggota masyarakat. Norma juga membantu dalam mengarahkan tindakan individu agar sesuai dengan harapan sosial. Yang ketiga yaitu ada penegakan dan sanksi, di mana norma ini biasanya diikuti dengan mekanisme penegakan dan sanksi untuk pelanggarnya. Sanksi ini bersifat positif atau negatif yang bersifat hukuman dan positif bersifat penghargaan, tergantung pada jenis normanya. Yang keempat yaitu relativitas dan dinamika, di mana norma bisa bervariasi antar budaya dan masyarakat, serta dapat berubah seiring waktu sejalan dengan perubahan sosial, ekonomi, ataupun politik. Nah, dengan memahami hakikat norma tadi, kita jadi dapat lebih menghargai peranannya dalam membentuk struktur sosial dan juga mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat. Nah, setelah memahami tentang norma dan hakikatnya, selanjutnya kita akan belajar tentang norma dan bagaimana sih penanamannya di sekolah, di keluarga, dan juga di masyarakat. Mari kita simak selanjutnya. Nah, yang pertama yaitu di sekolah. Di sekolah, dalam penanaman budaya disiplin, siswa, istilah kata tertib dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini terdiri dari dua kata tata dan tertib. Tata berarti aturan, kaidah, dan suasana, sedangkan tertib berarti teratur, rapi, baik, dan beradab, beradat, berdisiplin, sopan, dan santun. Tujuannya, adanya tata tertib di sekolah ini adalah untuk membekali anak dengan pedoman berperilaku yang disetujui dalam kegiatan tertentu. Tata tertib sekolah disusun pada saat rapat tahunan sekolah oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, komite sekolah, guru BK, dan guru lainnya, dan tidak ada tim khusus yang menangani pembuatan tata tertib sekolah sendiri.
Nah, disiplin sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap siswa. Disiplin menjadi prasyarat bagi pembentukan sikap, perilaku, dan juga tata kehidupan berdisiplin yang akan mengantar seseorang siswa itu sukses dalam belajarnya, dan kelak ketika bekerja mereka juga akan sukses dengan menerapkan perilaku disiplin tersebut. Tadi kan kita sudah belajar tentang norma yang ada di sekolah yang berkenaan dengan tata tertib. Sekarang kita akan belajar mengenai implementasi tata tertib sekolah dalam penanaman budaya disiplin siswa. Nah, terdapat 4 upaya dalam penanamannya. Di antaranya, yang pertama yaitu pembiasaan, di mana pembiasaan ini dilakukan dengan mematuhi tata tertib yang ada di sekolah, seperti menerapkan budaya 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Melakukan kebiasaan pagi sebelum pukul 7 guru piket datang lebih awal. Guru tersebut bersiap untuk menyalami dan juga mengecek kelengkapan atribut yang digunakan oleh siswa sebelum upacara ataupun sesudah upacara hari penting lainnya. Juga melakukan razia dadakan untuk memeriksa HP siswa. Yang kedua yaitu teladan perbuatan dan tindakan. Ini kerap memberikan pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan kata-kata, karena kehidupan manusia kan banyak dipengaruhi oleh peniruan-peniruan terhadap apa yang dianggap baik dan patut ditiru. Yang ketiga yaitu ada lingkungan disiplin, di mana lingkungan disiplin ini sangat diperlukan karena perilaku siswa ini akan meniru apa yang ada di sekitarnya. Lingkungan sekolah yang disiplin bisa membuat siswa juga berperilaku disiplin. Yang keempat yaitu sosialisasi. Sosialisasi ini merupakan upaya untuk mengenalkan kepada siswa tentang tata tertib sekolah. Sosialisasi dapat dilakukan pada saat MOS atau masa orientasi siswa, saat pergantian tahun ajaran baru yang disampaikan oleh masing-masing ketua kelas, saat upacara, dan pada saat di kelas sebelum pembelajaran dimulai. Nah, kalau siswa tersebut tidak menaati tata tertib yang ada di sekolah, maka akan mendapatkan sanksi yang serupa karena siswa tersebut tidak disiplin, dan memberikan apresiasi kepada siswa yang disiplin dan menaati tata tertib di sekolah dengan memberikan penghargaan. Nah, dalam mengukur ketercapaian disiplin siswa, terdapat indikator kedisiplinan yang harus dicapai, yaitu meliputi yang pertama yaitu ada ketaatan terhadap tata tertib yang ada di sekolah, yang kedua yaitu ketaatan terhadap kegiatan yang ada di sekolah, yang ketiga ketaatan dalam mengerjakan tugas-tugas pelajaran yang ada di sekolah, yang keempat yaitu ketaatan terhadap kegiatan belajar yang ada di rumah. Nah, sudah paham kan mengenai norma yang ada di sekolah? Selanjutnya, kita akan belajar mengenai norma yang ada di keluarga. Di dalam keluarga, nilai merupakan pedoman umum perilaku keluarga, dan nilai-nilai tersebut merupakan pengembangan dari aturan keluarga. Nilai dalam keluarga akan berubah seiring dengan keadaan subkultur yang dipelajari oleh anggota keluarga tersebut. Norma keluarga menjadi tolak ukur dalam keluarga seperti integritas, kerja keras, ataupun kebaikan. Pada umumnya, keluarga bersikeras pada norma yang ada di berbagai bidang, termasuk yang pertama yaitu nilai-nilai sosial, seperti menghormati untuk kerja tanpa perlu disuruh, berbaik hati kepada orang lain, membimbing orang lain, mendisiplinkan orang lain dengan tepat, serta pemilihan bahasa yang tepat. Yang kedua yaitu nilai-nilai kewarganegaraan, seperti nilai keadilan, nilai bela agama, hak pribadi, dan juga tata hukum. Yang ketiga yaitu nilai-nilai ketenagakerjaan, seperti ambisius, inovasi, pelayanan konsumen, bekerja maksimal, penghasilan yang stabil, dan juga pendidikan. Yang keempat yaitu ada nilai religi. Ini meliputi menghormati Tuhan dan menaati segala perintahnya, menjauhi hal-hal yang dilarang dalam agama, serta berpakaian sesuai syariat.
Yang kelima, yaitu ada nilai-nilai bersama seperti kejujuran dan toleransi, menghargai pendapat orang lain, sikap positif dan keberanian, kejujuran, bersenang-senang bersama. Nah, tadi kan kita sudah belajar sama-sama nih tentang norma yang ada di sekolah dan juga yang ada di keluarga. Sekarang, kita akan belajar tentang norma yang ada di masyarakat. Mari kita simak dengan baik. Nah, di masyarakat, norma ini meliputi penanaman budaya anti korupsi dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia. Penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia memerlukan upaya yang sistematis dalam menanamkan budaya anti korupsi di berbagai lapisan masyarakat. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang strategi-strategi yang dapat dilakukan dalam penanaman budaya anti korupsi. Yang pertama, yaitu ada pendidikan dan penyuluhan. Ini berarti pendidikan anti korupsi perlu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan formal mulai dari tingkat dasar hingga tingkat perguruan tinggi. Yang kedua, yaitu ada penguatan institusi hukum, di mana ini berarti perlu penegakan hukum yang tegas terhadap perilaku korupsi untuk memberikan efek jera dan juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Yang ketiga, yaitu ada transparansi dan juga akuntabilitas. Ini berarti mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan publik dan proses pengambilan keputusan di berbagai level pemerintahan. Yang keempat, yaitu pemberdayaan masyarakat. Ini berarti harus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan juga deteksi korupsi melalui pembentukan lembaga-lembaga pengawas independen seperti Ombudsman dan Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu KPK. Yang kelima, yaitu peran pemimpin dan etika kepemimpinan. Ini berarti pemimpin politik, ekonomi, dan juga sosial perlu memberikan contoh teladan dalam berperilaku yang bersih, jujur, dan juga bertanggung jawab. Yang keenam, kerjasama internasional. Ini berarti memperkuat kerjasama internasional dalam pencegahan dan penanggulangan korupsi, termasuk pertukaran informasi, pengembangan kapasitas, dan ekstra tradisi perilaku korupsi yang melarikan diri ke luar negeri. Yang ketujuh, yaitu evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Ini berarti melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas program-program penanaman budaya anti korupsi. Nah, tadi kan kita sudah belajar nih tentang norma yang ada di sekolah, di keluarga, dan juga di masyarakat. Sekarang kita akan membahas tentang implementasi profil pelajar Pancasila. Simak videonya dengan baik ya. Penerapan profil pelajar Pancasila sepatutnya dapat dijadikan pedoman dalam menciptakan karakter siswa di Indonesia pada masa yang akan datang. Karena merupakan suatu pedoman, profil pelajar Pancasila ini harus menjadi cerminan dalam diri setiap siswa. Nah, sudah paham kan apa itu profil pelajar Pancasila? Selanjutnya, kita akan belajar mengenai tahapan implementasi dimensi penguatan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran sastra yang ada di sekolah. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini maksudnya bahwa pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Yang kedua, yaitu kebinekaan global. Ini maksudnya adalah bahwa pelajar Indonesia ini mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, serta tahapan berpikirnya terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain.
sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan memungkinkan terbentuknya budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Yang ketiga yaitu bergotong royong. Ini maksudnya adalah pelajar Indonesia ini memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan ini dapat berjalan lancar, mudah, dan juga ringan. Yang keempat yaitu ada mandiri, di mana pelajar Indonesia ini merupakan pelajar yang mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan juga hasil belajarnya. Yang kelima yaitu ada bernalar kritis, bahwa bernalar kritis ini berarti pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan berbagai informasi, menganalisis informasi, serta mengevaluasi dan juga menyimpulkannya dengan baik dan benar serta dengan efisien. Nah, itu tadi penjelasan mengenai penanaman norma yang ada di sekolah, di keluarga, dan juga di masyarakat, serta implementasinya pada profil pelajar Pancasila. Baiklah, semoga dengan penjelasan materi tadi dapat berguna dengan baik bagi pendengar, dapat dipahami, serta diimplementasikan dengan baik. Akhir kata, saya Raisya, memohon maaf atas kekurangan yang ada dan thanks for watching.